Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur. Kali ini kita akan coba bahas tentang apa sih yang perlu diperhatikan dalam merakit sebuah ampli kelas D dulur. Tentunya dalam merakit ampli, semua ampli ya, bukan hanya kelas D. Untuk yang pertama, kualitas dari spare part dulur. Kualitas dari spare part pastinya akan menentukan hasil akhir ya. Misalnya seperti IR, ini diusahakan untuk mencari atau memakai yang benar-benar ori dulur, ori, karena pastinya akan lebih mudah ya dulur, lebih mudah dan terhindar dari kerugian ya, kerugian misal mati atau cacat dan sebagainya. Dan untuk IC Logic ini tidak jarang bermasalah ya, biarpun untuk mereknya pun macam-macam ini jarang, tidak seperti IR dulu. Kalau IR ini sangat rawan dulu. Terus untuk IC TL gunakan yang original dulu. Kalau menggunakan TL0771 gunakan yang ori ya, biasanya Texas ada titik atau buletan dulu, buletan di pojokan ya. Mungkin bisa dengan tipe lain, cuman untuk yang model-model seperti ini gunakan yang jelas pasti dulur. Dan untuk MOSFET ya, MOSFET gunakan yang ori dulur. Misalkan bekas bisa, cuman harus lebih teliti ya. Kalau bekas ya pastinya nanti untuk namanya juga bekas, untuk kualitasnya kadang-kadang tidak sama antar MOSFET satu dan MOSFET lainnya dulur. Jadi harus lebih ekstra jika dulu menggunakan yang cabutan atau bekas ya, ataupun baru dulu, baru pun nanti kalau tidak ori juga rewel ya dulu ya. Jadi gunakan, kalau baru gunakan yang ori dulu, jangan tergiur harga murah. Terus untuk PCB dulu, nah ini PCB ini sangat rentan dulu. Untuk PCB atau layout ini sangat rawan. Untuk PCB sangat rawan banget ini untuk layoutnya, jadi sangat menentukan, karena ini tidak tepat untuk layoutnya pun masalahnya bisa banyak dulu, bisa panas, bisa noise, bisa pumping, bisa osilasi, bisa meledak dan sebagainya dulu. Makanya untuk layout ini sebenarnya rumit ya, karena untuk layout sendiri atau PCB sendiri masih banyakkan beli ya, bukan hasil eksperimen sendiri dulu ya. Jadi harus pilih-pilih ya, intinya harus pilih-pilih, karena mungkin saja yang di pasaran tidak semuanya fix dulu. Jadi ya bukan menjelekkan ya, kita harus lebih teliti mana yang harus kita pilih dulu. Jika memang tidak memungkinkan untuk dirakit ya tinggalkan dan cari lagi ya dulu, cari lagi yang PCB nya fix dulu. Terus setelah dirakit dulu, yang paling penting adalah bias dulu. Bias ini jangan sampai salah. Yang kedua, bias harus stabil, tidak drop dulu. Tidak drop dalam artian pas di load ya dulu, pas di load ini jangan sampai drop. Kalau bisa diukur terus disesuaikan ya, minimal 12 volt ya, 12 volt atau kurang dikit, bisa lebih atau di bawah 15 volt dulu untuk bias, jangan sampai drop dulu. Jika drop akibatnya apa? Bisa meledak, bisa juga dulu, bisa timbul suara brek-brek bisa, atau sember ya dulu. Untuk bias ini harus diperhatikan dulu, jadi tidak sekedar ada 12 volt ya, nanti realnya pas dikepir dulu. Terus untuk tegangan yang paling sering ya dulu, tegangan untuk op-amp dulu, senggol ya, tegangan untuk op-amp di sini dulu. Nah ini jika menggunakan op-amp single ini lebih ringan ya dulu ya, cuman kalau menggunakan dual op-amp seperti TL072 atau yang 4 op-amp ya, ini lebih berat pastinya. Untuk RSAN sini diperhatikan dulu, jangan sampai tegangan yang terukur di sini drop. Iya catatan ya dulu ya. Jadi untuk RSAN ini menyesuaikan dulu. Jadi misal di sini 9 volt, jangan sampai
drop telur. Misal kan karena di sini ada yang menggunakan macam-macam ya, ada yang 6 volt, 5 volt, 9 volt, 12 volt, gantung desain. Diusahakan jangan sampai drop. Jadi diukur ya tuh ya. Ukur jika kurang, misal suplainya rendah, ininya disesuaikan diperkecil dulu sampai benar-benar tidak drop. Efeknya apa dulu kalau drop? Pertama bisa jadi tidak nyala, yang kedua nyala tapi cacat dulu, sember, jebret, ataupun keluar DC ya dulu ya. Keluar DC juga bisa jadi karena di sini drop dulu. Terus bisa jadi protek juga bisa ya dulu ya. Untuk op amp drop di sini, ini sering banget ya dulu ya. Jadi harus dicek untuk suplai op amp di sini dulu. Terus untuk protek ya, protek tidak begitu bermasalah biasanya ya, kecuali untuk layoutnya yang kurang pas ya tuh ya. Jadi seperti itu tadi ya tuh ya, untuk merakit LAD yang paling sering ini tuh bermasalah karena ini ada di set ya, di set di suplai tertentu. Jika nanti tidak sesuai pastinya akan bermasalah, terlalu overheat, panas tuh, ataupun justru untuk tegangannya drop dulu. Jadi dalam merakit LAD harus dipelajari pelan-pelan dulu ya, yang belum menguasai atau masih pengenalan kelas D dulu. Sekian dulu ya untuk sedikit bahasan tentang kelas D kali ini. Kita lanjut nanti untuk video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah meramaikan channel NTK Tangerang. Tetap semangat, tetap modern dan lanjut aktivitas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.